Hai Bunda, Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi sama aku Inong. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang pil Diana dan Yasmin ya. Nah, kalau kemarin-kemarin tuh aku pernah ngebahas cuman pil Yasmin, Diana ini belum pernah ya. Jadi kita akan bandingin nih antara KB pil Yasmin dan Diana itu. Oke, pil KB Yasmin dan Diana tuh banyak banget loh yang peminatnya ya. Karena ada plusnya gitu, ada nilai plusnya dari pil KB Yasmin dan Diana. Sudah nggak asing lagi ya Kakak Bunda. Oke, kita akan langsung bahas aja apa sih sebenarnya pil Yasmin dan Diana ini. Langsung aja akan ngebahas dari segi isi, kalian bisa lihat dari gambar ini. Sama isinya 21 tablet ya. Pil Yasmin 21, pil Diana 21 dan Yasmin 21. Nah, kemudian untuk kandungan hormonnya apa? Nah, untuk Diana dulu ya. Untuk Diana itu etinil estradiol dan siproteron asetat. Siproteron asetat itu merupakan turunan 17 hidroksiprogesteron yang berfungsi sebagai antagonis androgen. Nanti aku jelaskan maksudnya ya. Oke, nah kemudian untuk pil Yasmin itu kandungan hormonnya adalah etinil estradiol juga dan drospirenol ya. Tergolong turunan 17A spironolakton, yaitu progesteron baru dengan anti aldosteron dan anti androgen. Nah, jadi kurang lebih sama aja ya kalau udah dia sama-sama anti androgen. Nah, akan aku jelaskan di sini ya. Tapi kita bahas fungsinya dulu. Jadi dia itu cara kerjanya dia akan mencegah kehamilan pastinya ya, dua-duanya sama. Nah, kemudian dia juga untuk perawatan kulit, sama-sama juga Diana dan Yasmin. Sama ya Kakak Bunda ya, kalau yang aku baca dia itu akan membuat kulit kita akan terasa lebih halus, mulus, tanpa jerawat. Kemudian siklus menstruasi juga katanya lebih teratur gitu ya. Kemudian dia juga akan, kalau Yasmin dia membuat berat badan itu tidak akan naik gitu. Tapi kalau Diana itu cuma dia merawat kulit dan memang siklus menstruasi, gitu aja sih kata-katanya ya. Di mana-mana beberapa kali aku cari nggak ada sih Kakak Bunda, entah ya kalau aku nggak tahu. Kalau Yasmin memang ada, dia bilang berat badan akan tetap stabil. Nah, kemudian aku akan ngejelasin dulu nih apa sih maksudnya anti androgenik. Nah, kalian pasti pernah dengar deh hormon androgen. Hormon androgen itu sebenarnya laki-laki dan perempuan punya ya, tapi kadarnya beda gitu. Kalau laki-laki pasti kadarnya lebih banyak daripada perempuan. Kalau perempuan lebih banyak itu bahaya ya Kakak Bunda, karena hormon androgen itu adalah salah satu hormon yang akan menyebabkan pertumbuhan rambut. Nah, jadi hormon androgen itu yang berperan gitu, tumbuhnya rambut di mana-mana gitu kan. Tapi kalau perempuan itu memang ada juga hormon androgen, tapi nggak banyak ya Kak Bunda ya. Nah, jadi dia itu anti sekali dengan hormon androgen itu. Maksudnya dari kandungan hormon itu tadi ya, siproteron asetat dan drospirenol tadi. Nah, jadi gitu. Makanya dia merawat kulit gitu, akan terlihat lebih mulus dan halus. Kemudian untuk cara minumnya gimana Kakak Bunda? Nah, cara minumnya tuh gampang banget. Minum pada saat menstruasi itu lebih disarankan ya, karena nanti untuk mempermudah jadi jadwal jedanya itu ketahuan. Nah, ini caranya di sini, dimulainya dari sini. Kalian ikuti aja tanda panah yang awal itu terus aja, karena pilnya itu sama, semuanya pil aktif dan isinya juga semuanya sama kadar hormonnya ya. Ikutin aja sesuai tadi biar ingat gitu, oh ini terakhir minumnya di sini gitu, atau gimana gitu kan ya. Nah, jadi kita minum awal itu alangkah lebih bagusnya pada saat awal haid ya, sampai hari ketiga haid juga bagus. Nah, kemudian nanti setelah habis 21 pil ini, stop dulu Kakak Bunda selama 7 hari. Nah, stop dulu, baru nanti hari ke-8 ke kemasan yang terbaru lagi. Jadi pada masa jeda itu tadi diharapkan akan terjadi menstruasi gitu ya. Nah, kemudian untuk efek samping dua-duanya sama ya Kakak Bunda ya, efek sampingnya ya.
efek sampingnya dia bisa mual, pusing gitu ya, nyeri-nyeri payudara bisa seperti itu, tapi jarang ya memang bisa ditemukan. Tapi mungkin ada orang-orangnya yang bisa mendapatkan efek samping itu ya. Walaupun memang nggak tahan ya ganti aja dengan merek yang lain. Kontraindikasinya tidak disarankan untuk penderita ginjal, penyakit hati, gitu ya. Itu nggak disarankan ya kakak bunda ya. Nah sekarang dari segi harganya, nah, untuk Diane harganya kisarannya ya, ini kisaran, aku juga nggak tahu tepatnya berapa. Harganya sekitar 155.000 sampai 165.000, nggak tahu di tempat kakak bunda ya. Di sini sekitar seperti itu. Nah untuk Yasmin itu lebih mahal lagi, kisaran 220.000 sampai 235.000, tergantung wilayah masing-masing. Nah kemudian untuk ibu menyusui cocok nggak nih? Nah itu yang paling penting ya. Ibu menyusui itu menurut aku nggak cocok ya, apalagi kalau dia menyusui masih ASI eksklusif. Nah saran aku gitu. Ada yang bilang Diana ini cocok ya, aku juga searching di Google, ternyata dia bilang cocok untuk ibu menyusui. Nah tapi kalau aku memiliki catatan penting, jangan deh kakak bunda sayang. Karena apa? Dia ada ethinyl estradiol. Ethinyl estradiol itu akan menekan produksi hormon prolaktin. Nah sedangkan hormon prolaktin itu yang berfungsi untuk memproduksi ASI. Nah jadi begitu kakak bunda, kalau menurut aku ya. Ini catatan penting lagi, bahwa sebenarnya ini tuh harus dengan resep dokter. Jadi nggak bisa yang main beli-beli aja gitu. Kalau bisa memang harus dengan resep dokter ya. Itu catatan penting, karena kita kan nggak tahu gitu, maksudnya nanti gimana cara minumnya, mungkin nanti salah ya, atau gimana gitu. Ini sebenarnya indikasinya harus gimana gitu kan. Nanti kan dokter bisa jelasin. Oke, mungkin sekian dulu deh pembahasan aku tentang pil KB. Semoga aja bermanfaat dan menginformasi buat kakak bunda ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.